Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro seluruh jajarannya, kemudian segenap pengurus Lazismu PDM Bojonegoro, dan juga ketua kantornya tadi yang ikut menyemarakkan kajian kita dengan mau menjadi host supaya kajian kita semakin semarak. Demikian juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang berasal dari kota Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro bekerja sama dengan Lazismu daerah Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting untuk kita kaji, yaitu yang berkaitan dengan tuntunan sholat gerhana bulan total yang insya Allah akan terjadi pada hari Selasa tanggal 8 November 2022. Artinya kita akan coba kaji segala permasalahan yang berkaitan bagaimana sebenarnya tuntunan sholat gerhana itu, mulai kaifiahnya dan sebagainya, sebelum nanti kita laksanakan dan tunaikan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022. Dan sebelumnya, sebelum kita masuk pada kajian kita, pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang marji atau referensi yang kita pakai sebagai acuan di dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu HPT Jilid 2. Meskipun pimpinan pusat Muhammadiyah belum menerbitkan HPT Jilid 2, tetapi ada terbitan pribadi, yaitu yang diterbitkan oleh PDM Malang, ya, yang mana di sana ada putusan Garut 1976 yang berbicara tentang sholatul kusuf. Kemudian yang kedua yaitu maklumat Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2022, sebagaimana idealnya saya yakin sudah sampai pada Bapak dan Ibu sekalian melalui media massa, WhatsApp dan sebagainya. Saya kira sudah Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu ya tentang maklumat yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat gerhana bulan total insya Allah yang akan terjadi pada tanggal 8 November ini. Kemudian juga fatwa-fatwa tarjih yang terhimpun di dalam TJA, Tanya Jawab Agama, ataupun fatwa-fatwa yang belum masuk di TJA. Kemudian yang keempat, kitab yang mengoleksi hadis-hadis hukum, yaitu Muntakal Akhbar, yang ditulis oleh Majduddin Ibnu Taimiyah Al-Harani, yaitu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena kitab ini sangat menarik karena berisi koleksi-koleksi hadis yang berkaitan dengan masalah hukum, dan Majelis Tarjih sering mengutip atau menukil hadis-hadis yang disebutkan dalam HPT itu dari kitab Muntakal Akhbar. Kemudian kitab ini dipopulerkan atau diberi komentar oleh Al-Imam Asy-Syaukani
sehingga lahir sebuah karya yang disebut Nailul Autor, kitab yang cukup populer di kalangan ulama-ulama Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir yaitu Syarhu Umdatis Salik wa Uddatun Nasik, yang ditulis oleh seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i dari Hadramaut atau Yaman, yaitu Al-Habib Alwi Ibn As-Saqaf Ibn Muhammad Al-Jufri. Nanti saya akan menyebutnya sebagai Syekh Al-Jufri. Kitab ini menarik karena berbicara tentang rumusan mazhab Syafi'i dan disertai dengan dalilnya, yang mana saya jadikan acuan untuk melihat dan mencoba mengkomparasikan antara pendapat tarjih dan bagaimana sebenarnya rumusan mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan pelaksanaan sholatul kusuf. Ada perbedaan dan juga ada persamaan. Ya, tapi tentu ya banyak persamaannya daripada perbedaannya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid tadi, sebenarnya sangat menghimbau kepada pimpinan, artinya pimpinan ini ya mulai seluruhnya ya, wilayah, kemudian daerah, cabang, ranting, dan warga Muhammadiyah untuk melaksanakan ibadah sholat gerhana bulan yang disebut dengan sholat khusuf ya, dan juga melakukan pengamatan, artinya nanti pelaksanaannya sesuai dengan terjadinya gerhana secara teritorial sesuai dengan wilayahnya itu, yang insya Allah akan terjadi pada tanggal 8 November 2022. Kemudian yang kedua, karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19, artinya belum berakhir secara total, maka tentu dalam pelaksanaannya, karena di situ ada kerumunan masyarakat yang cukup banyak yang ingin melakukan sholat khusuf, maka tentu harus menerapkan prokes, yaitu protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya, sholat khusuf atau gerhana bulan itu dimulai saat gerhana itu terjadi. Nanti kita akan jelaskan kapan terjadinya gerhana itu. Tetapi di sini opsi yang ditawarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, warga Muhammadiyah bisa melaksanakannya. Yang pertama, ba'dal maghrib atau setelah melaksanakan sholat maghrib. Yang kedua, ba'da sholatil isya, yaitu setelah sholat isya, sesuai dengan waktu yang ada ya. Berarti kalau kita yang kita jadikan acuan, terjadinya gerhana itu mengikuti waktu Indonesia bagian barat gitu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nah hasil hisab pimpinan pusat Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah, maka besok hari Selasa tanggal 13 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan 8 November 2022 itu akan terjadi gerhana bulan total, yang mana perinciannya sebagaimana yang ada di layar itu Bapak dan Ibu sekalian bisa saksikan ya. Ada 7 poin di sini yang dijelaskan. Yang pertama yaitu gerhana panumbral. Sudah mulai pukul, kalau kita pakai WIB ya, berarti 15.02. Kemudian gerhana sebagian atau gerhana parsial itu sudah mulai terjadi pukul 16.09 WIB. Kemudian berikutnya gerhana total itu sudah mulai pukul 17.17 WIB. Kemudian puncak gerhana 17.59. Kemudian gerhana total
pukul 18.42 WIB, kemudian gerhana sebagian berakhir 19.49 menit WIB, kemudian gerhana panumbral berakhir pukul 20.56 menit. Tadi yang kita direkomendasikan oleh Majelis Tarjih untuk melakukan sholat gerhana itu ya bisa setelah sholat maghrib atau isya itu. Yang di sini yang perlu saya tekankan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berdasarkan hasil hisab ini yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf, yaitu gerhana bulan, ketika terjadi gerhana parsial atau sebagian dan gerhana total. Berarti waktu gerhana panumbral yang di sini sudah terjadi pukul 15.02 menit, ini kita belum dianjurkan untuk memulai sholat khusuf ya. Sholat apa? Gerhana. Nah, kenapa kok demikian? Nanti kita coba ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita semuanya sudah belajar ketika dulu di bangku sekolah ya, bahwasanya gerhana itu bisa diklasifikasikan menjadi nanti 3 ya. Tetapi terjadinya gerhana itu, nah ini kan ada gambar matahari, kemudian yang di tengah itu bumi, kemudian berikutnya itu bulan. Artinya terjadinya gerhana bulan itu ketika posisi bumi itu berada di tengah-tengah, sehingga sinar matahari itu terhalang oleh bumi, sehingga terjadi peristiwa yang disebut dengan gerhana bulan. Dan gerhana bulan itu, Bapak dan Ibu sekalian, bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama disebut gerhana bulan total ya. Gerhana bulan total itu terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi itu jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan itu berada di dalam satu garis yang sama ya. Kalau kita lihat dalam gambarnya ini kan matahari, kemudian di tengah itu ada bumi, kemudian berikutnya itu ada bulan. Nah, di sini umbra itu wilayah gelap yang inti dari bumi itu. Nah, artinya bulan itu tidak mendapatkan sinar sama sekali karena berada di dalam satu garis gitu. Nah, sedangkan panumbra itu wilayah gelap dari bumi ini, tapi dia sifatnya itu semu, atau orang Jawa menyebutnya mendrip-mendrip itu. Artinya bulan itu masih bersinar, tetapi masih mendapatkan sinar, tetapi sinarnya itu redup. Artinya sinarnya itu tidak kuat atau tidak terang itu. Nah, ketika terjadi gerhana bulan total itu artinya bulan ini tidak mendapatkan sinar sama sekali dari matahari karena tertutupi bumi ini, sehingga mengakibatkan apa yang disebut dengan gerhana total. Kemudian berikutnya yang kedua, gerhana bulan sebagian atau parsial. Ya, kalau kita lihat di sini kan umbra atau wilayah gelap bumi secara inti. Tetapi bulan itu posisinya masih dia tidak berada di satu garis persis ya. Sehingga dia masih mendapatkan cahaya atau setengah di umbra, setengah di panumbra. Sehingga tadi mengakibatkan terjadinya gerhana sebagian atau parsial. Dan di 2 jenis gerhana bulan ini, kita yang disunahkan untuk melakukan sholat gerhana bulan. Berbeda dengan
jenis gerhana bulan yang ketiga yang disebut dengan penumbra. Ada yang mengatakan penumbral pakai L ya. Kalau bahasa Inggris memang penumbral gitu. Gitu. Tapi di bahasa menjadi bahasa Indonesia sering disebut penumbra, L-nya hilang gitu. Tapi sebagian ejaan kita ada yang masih tetap memasukkan L-nya. Gerhana bulan penumbra itu terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih masih dapat terlihat, tetapi sinarnya bulan ini redup, tidak terang gitu. Atau orang Jawa menyebutnya mendrip-mendrip gitu. Jadi sinarnya tidak kuat tapi redup atau suram gitu. Nah, sehingga gerhana yang semacam ini, karena piringan bulan ini, bulan kan punya piringan, Bapak dan Ibu sekalian, itu tidak orang Jawanya menyebutnya gripis, atau orang Jawa mengistilahkan dimakan protokolo, tapi itu mitos ya. Itu tentu nggak sesuai dengan keyakinan kita. Artinya bulan ini kan semakin berkurang. Tapi kalau gerhana bulan penumbra, itu piringan bulan masih utuh, hanya saja sinarnya itu redup ya. Sehingga kalau kita coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, atau kita coba amati, kita mulai dari yang kiri itu bulan purnama ya. Karena gerhana itu pasti terjadi setiap bulan purnama ya. Itu sinarnya sangat cerah atau sangat kuat ya. Kemudian kalau gerhana bulan penumbra, itu bulan itu tidak ada yang termakan gitu. Tetapi sinarnya itu redup. Ya, karena sinarnya redup dan terkadang kita nggak tahu ketika gerhana bulan penumbra itu ini terjadi gerhana atau tidak gitu. Secara kasat mata kita terkadang tidak bisa membedakan, sehingga kita tidak dianjurkan melakukan sholat khusuf, sholat gerhana bulan. Tapi berbeda dengan dua jenis gerhana yang berikutnya. Ini disebut gerhana bulan parsial. Parsial itu artinya setengah itu berada di wilayah penumbra, setengahnya itu di wilayah umbra, sehingga tadi setengah seolah-olah kehilangan terlihat hilang, setengah masih utuh, sehingga tadi yang atas ini buram, yang bawah itu putih. Tapi kalau gerhana bulan total itu secara umum tadi matahari, kemudian bumi, kemudian bulan itu berada di dalam satu garis gitu. Sehingga tadi bulan tidak bulan itu sinarnya tidak kelihatan. Itu yang disebut gerhana bulan total. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi intinya dalam pandangan Islam dan juga sebagaimana yang dijelaskan dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, bahwasanya kita melaksanakan sholat khusuf atau sholat gerhana itu ketika terjadi dua gerhana. Yang pertama gerhana bulan secara parsial, yang kedua gerhana bulan secara total. Adapun gerhana bulan penumbra atau penumbral itu kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf, karena cahaya atau sinar bulan itu sangat redup dan secara kasat mata kita tidak bisa membedakan apakah ini terjadi gerhana bulan atau tidak. Dan juga piringan bulan itu tidak ada bagian yang terpotong, kalau orang Jawa menyebutnya gripis atau apalah itu. Artinya bulan itu masih utuh gitu. Hanya saja tadi sinarnya redup atau sinarnya itu mendrip-mendrip. Sehingga pada saat terjadi gerhana bulan penumbral itu kita tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf. Yang kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat khusuf yaitu ketika terjadi gerhana bulan total atau ketika terjadi gerhana bulan secara parsial. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi kalau saya menyebut yang pertama ada al-khusuf dengan kaf, yang kedua al-khusuf dengan kha ya.
Itu sebenarnya apa maknanya? Yang pertama, al-kusuf dengan kaf itu secara etimologi atau secara bahasa artinya at-taghyir ila sawat, sesuatu yang berubah menjadi hitam. Dan ini digunakan untuk menyebut gerhana matahari, karena ketika sinar matahari itu hilang maka akan menjadi gelap gitu. Itu secara etimologi. Tetapi kalau al-khusuf atau khusuf pakai kha, itu artinya an-nukson. Nukson itu apa? Kurang. Ya, kurang ini mungkin dihubungkan karena kalau dilihat, kalau kita melihat matahari itu kan karena cahayanya terlalu kuat, kita nggak kuat ya. Tapi kalau orang melihat bulan, karena cahayanya itu nggak begitu kuat, umum orang menikmati melihat bulan. Nah, sehingga tadi ketika terjadi gerhana bulan, itu bulannya seakan-akan tadi apa? Kurang, atau orang Jawa menyebutnya gripes, atau ada bagian piring bulan yang apa? Terpotong itu. Itu kan itu ketika kita menyebut apa? Gerhana bulan. Tetapi dalam terminologi atau istilah para ahli fikih, maka untuk menyebut sholat yang dilakukan saat terjadi gerhana matahari itu pakai kusuf, pakai kaf ya. Tapi kalau gerhana bulan itu pakai kho, sehingga khusuf. Kusuf sama khusuf. Tapi kalau disebut sholat atau kusufain, sholat dua gerhana, berarti mencakup gerhana matahari dan gerhana bulan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana hukumnya melaksanakan sholat gerhana? Dalam pandangan jumhur ulama, melaksanakan sholat gerhana itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Dalilnya bisa kita temukan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis atau sunnah. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fusilat, dalam surah apa? Fusilat ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu malam, siang, wasyamsu wal qamar. Apa? Matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi walalil qamar. Dan janganlah kamu bersujud kepada matahari dan juga janganlah kamu bersujud kepada bulan. Tapi wasjudu, dan sujudlah kamu sekalian lillahi kepada Allah, alladzi yang khalaqahunna, menciptakan semuanya itu, baik matahari, bulan. Dalam pandangan Imam Syafi'i, ayat ini ada dua makna yang bisa kita munculkan. Yang pertama yaitu perintah untuk bersujud kepada Allah dan larangan untuk bersujud kepada tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu adanya matahari dan bulan. Kemudian yang kedua, dari ayat ini juga bisa kita pahami bahwasanya ada perintah untuk bersujud ketika terjadi peristiwa apa yang terjadi pada tanda-tanda kebesaran Allah itu. Yang pertama matahari dan bulan. Karena gerhana itu dalam 1 tahun itu minimal terjadi 2 kali atau bahkan 3 kali. Itu pasti terjadi ya dalam putaran tahun itu. Sehingga di sini dipahami dalam pandangan Imam Syafi'i, ayat ini tadi la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, itu perintah untuk melakukan sholat ketika terjadinya gerhana matahari yang disebut apa? Sholatu al-kusuf, dan juga perintah supaya kita sujud atau sholat ketika terjadi gerhana bulan yang disebut dengan sholat apa? Khusuf itu. Itu dalam pandangan Imam Syafi'i. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu menjelaskan beberapa kaifiyah yang berkaitan dengan sholat kusufain atau gerhana. Yang pertama, sholat kusuf itu dilakukan secara berjamaah, tanpa adzan dan qomat. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Kemudian yang kedua, jumlah rokaatnya itu rokaatan, 2 rokaat, dengan 2 kali
berdiri. Jadi satu rakaat punya 2 qiyam, 2 berdiri, dan 2 rukuk. Karena secara umum dalam satu rakaat itu secara umum ada 1 berdiri dan 1 rukuk. Tetapi dalam sholat gerhana ini agak berbeda. Menghitungnya 1 rakaat itu ketika tadi kita sudah melakukan 2 qiyam, 2 berdiri, dan juga 2 rukuk. Dan jumlah sujudnya dalam 1 rakaat sama ya. Artinya tetap ada 2 sujud. Kemudian sebelum memulai sholat, imam itu dianjurkan untuk menyerukan as-sholatu jami'ah. Bisa dibaca as-sholatu jami'atun. Kalau diwakafkan ya berarti as-sholatu jami'ah. Atau bisa dibaca mansub. Mansub itu difathahkan ya. Bisa dibaca as-sholata jami'atan. Kalau diwakafkan ya berarti as-sholata jami'ah. Kemudian imam memimpin sholat dan bacaannya itu baik sholat gerhana bulan atau matahari itu semuanya jahron. Jadi membaca Al-Fatihah dan membaca surah di setiap kita berdiri, berarti 2 rakaat tadi. Kalau 1 rakaat ada 2 qiyam, kita akan membaca 4 kali Al-Fatihah dan 4 kali bacaan surat, itu semuanya jahron. Ini yang membedakan pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa saya tadi memakai referensi mazhab Syafi'i? Karena dalam pandangan mazhab Syafi'i itu dibedakan. Kalau sholat gerhana matahari itu bacaannya siron, karena dianggap sholat yang dilakukan di waktu siang, dan sholat yang dilakukan di waktu siang itu secara umum bacaannya apa? Siron, yaitu pelan-pelan. Tapi kalau sholat gerhana bulan itu jahron, apa? Dibaca dengan keras, karena sholat gerhana bulan itu dilakukan pada waktu malam hari gitu. Karena malam hari ya berarti bacaannya apa? Jahron. Tapi dalam pandangan tarjih itu tidak dibedakan. Baik sholat apa? Gerhana matahari dan bulan semuanya jahron. Nanti kita lihat alasannya apa yang mendasari apa pandangan tarjih tersebut. Kemudian yang berikutnya kita disunahkan untuk melakukan khutbah. Khutbahnya berapa kali? Kalau dalam mazhab Syafi'i 2 kali. Karena dikiaskan dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu kan 2 kali. Artinya dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah nanti sholat gerhana itu baik matahari atau bulan itu khutbahnya 1 kali. Tidak usah dipisah dengan duduk di antara 2 sujud sebagaimana yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah ketika melakukan khutbah sholat apa? Idul Fitri. Itu kan 1 kali gitu. Dan nanti kita lihat alasannya apa. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi sholat gerhana itu dianjurkan dalam pelaksanaannya itu jamaatan, secara apa? Jamaah. Kenapa kok secara jamaah? Karena ini Bapak dan Ibu sekalian catat ya, karena ini penting ya. Karena Nabi itu dalam masa hidupnya itu hanya sekali melakukan sholat gerhana. Dan itu ketika terjadi gerhana matahari atau tadi apa? Sholat kusuf dalam masa hidupnya gitu. Oke. Itu di dalam masa Nabi dan dilakukan oleh Nabi secara jamaah. Artinya Nabi tidak pernah melakukan secara infirad atau secara sendirian. Sehingga dalam pandangan ulama itu disunahkan untuk melakukannya secara jamaah. Meskipun apa yang dilakukan oleh Nabi secara berjamaah itu bukan berarti menafikan atau meniadakan apa? Validitas sholat gerhana itu apabila dilakukan secara apa? Infirad atau
sendiri. Gitu. Karena semua sholat itu boleh dilakukan berjamaah dan sendiri kecuali sholat apa? Jumat. Hanya saja letaknya pada nilai afdoliyahnya. Oke. Karena dalam Nabi semasa hidupnya hanya satu kali melakukan sholat gerhana, yaitu gerhana matahari, dan itu dilakukan secara jamaah, maka dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu juga dianjurkan tadi apa secara berjamaah. Nah, kemudian berjamaahnya ini di masjid atau di lapangan. Ada dua riwayat ya. Yang satu Nabi itu pergi ilal masjid, ke masjid. Yang satu itu ilal musola atau ke lapangan. Tanah lapang. Tapi yang lebih kuat atau yang lebih sahih riwayatnya yaitu yang mengatakan Nabi itu melaksanakan di masjid. Jadi ini agak berbeda ya dalam pelaksanaannya dengan sholat apa? Sholat Idin, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha yang sunnahnya itu apa? Di tanah lapang. Kemudian berikutnya tadi, tanpa azan dan iqomah. Kenapa demikian? Karena azan dan iqomah itu hanya disyariatkan untuk sholat wajib atau lil maktubah. Artinya, sholat yang tidak wajib itu tidak dianjurkan apa? Azan dan iqomah. Sehingga karena sholat kusuf ini dalam pandangan mayoritas ulama hukumnya tadi sunnah muakkadah ya, sehingga tidak ada azan dan qomat. Dan Nabi ketika melakukan sholat khusuf itu tidak memakai azan dan qomat. Hanya saja yang dilakukan oleh Nabi dalam putusan Garut 1976 itu menyebutkan hadis Aisyah ini. Kata Aisyah, khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah. Matahari itu gerhana pada masa Nabi. Faba'atha munadhiyan. Nabi mengutus seseorang yang apa? Yang menyeru atau muadzin atau munadi. Yaitu seruannya apa? As-sholata atau as-sholatu jami'ah. Gitu. Ini sehingga dalam pandangan tarjih tadi apa? Imamnya ketika mau memulai sholat dibolehkan mengucapkan apa? As-sholatu jami'ah. Tetapi kalau muadzinnya apakah dianjurkan misalnya ketika mengumumkan pakai as-sholatu jami'ah? Meskipun dalam maklumat kita tadi apa? Tidak dijelaskan tadi yang apa? Yang menginstruksikan atau yang mengucapkan tadi imam, tapi kalau melihat hadis ini kan Nabi apa mengutus munadian, mengutus apa orang yang memberikan informasi kepada orang lain. Artinya Nabi sendiri yang tidak, artinya Nabi tidak mengucapkan as-sholatu jami'ah secara sendiri. Yang mana posisi Nabi sebagai imam, tapi orang yang menyeru kepada orang lain untuk kumpul ke masjid untuk melakukan apa? Salat khusuf tadi dengan seruan apa? As-sholatu jami'ah yang posisinya itu sebagaimana apa? Azan gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya, bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya? Di dalam hadis Aisyah, di sana dijelaskan. Hadis ini kita coba baca. Nanti dari hadis ini kita apa? Istimbatkan, kita ambil beberapa poin yang berkaitan dengan pelaksanaan apa? Sholat gerhana. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Muslim dan Imam Ahmad, di sana dikatakan khasafatis syamsu fi hayati Rasulillah. Terjadi gerhana bulan di masa Nabi. Fa kharaja Rasulullah ilal masjid. Maka Nabi keluar ke masjid. Tadi menunjukkan keluar ke masjid itu tempat pelaksananya itu di masjid, tidak misalnya di tanah lapang. Atau ilal masjid ini menunjukkan sholatnya Nabi itu dilakukan secara apa? Berjamaah. Faqama, maka Nabi berdiri. Fakabbara, maka Nabi takbir. Wasaffan nasu wara'ahu. Dan orang banyak membentuk shaf di belakang Nabi. Artinya apa? Dilakukan secara berjamaah. Setelah itu, fakta ro'a qira'atan tawilatan. Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Tetapi artinya tetap membaca Al-Fatihah. Karena keumuman hadis apa?
La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nabi membaca dengan bacaan yang panjang. Nanti melahirkan pendapat-pendapat yang berbeda. Misalnya dalam mazhab Syafi'i yang paling utama membaca surah Al-Baqarah. Tetapi sebenarnya tidak ada bacaan yang khusus dari Nabi. Meskipun ada riwayat yang mengatakan Nabi pernah membaca surah Al-Ankabut, kemudian surah Ar-Rum, dan surah Luqman. Dan ada riwayat yang mengatakan Nabi itu qoma qiyaman tawilan nahwan minal Baqarah. Nabi itu berdiri dengan berdiri yang lama, kira-kira lamanya berdirinya Nabi itu sama dengan membaca surah Al-Baqarah. Tetapi ini kan perawi hadis yang mengestimasikan atau mengkirakan kalau lamanya berdiri Nabi itu sama dengan membaca surah Al-Baqarah. Tetapi kan tidak ada penjelasan secara eksplisit Nabi itu membaca surah Al-Baqarah. Tapi intinya bacanya panjang. Sehingga dalam tuntunan yang dianjurkan oleh majelis tadi, yang penting membaca bacaan surah yang panjang. Surahnya itu apa ya terserah itu. Tsumma kabbara faraka'a ruku'an tawilan. Kemudian Nabi takbir. Ini takbir intiqal. Kemudian Nabi ruku' dengan ruku' yang panjang. Nah, ini yang membedakan Bapak dan Ibu sekalian. Artinya dalam sholat gerhana itu kita dianjurkan untuk ruku' yang panjang. Nah, bagaimana cara ruku' supaya kita panjang? Kalau misalnya jenengan bacaan rukuknya itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu bisa diulang-ulang. Ya tentu yang anjurannya kan innallaha witrun yuhibbul witra. Cari yang bilangan ganjil, entah itu jumlahnya berapa, ngikuti imamnya ya. Tapi imamnya misalnya membaca 11 kali atau misalnya 21, 31, pokoknya terserah imamnya, yang mana rukuknya itu mendekati dengan lama berdirinya tadi, tetapi tidak persis ya, tetapi lebih pendek dibanding berdirinya tadi. Artinya panjang, tapi jika dibanding berdirinya itu lebih panjang berdirinya. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, faqala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kalau kita pahami dari hadis ini, berarti iktidalnya itu tidak panjang. Ya sebagaimana iktidal yang dilakukan ketika kita sholatnya. Tsumma qoma. Nah, ini yang perlu kita catat Bapak dan Ibu sekalian. Artinya Nabi kemudian bangkit. Dan setelah iktidal baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu kan seharusnya sujud. Tetapi yang dilakukan Nabi itu tsumma qoma. Nabi tetap berdiri. Tetapi berdirinya ini tidak pakai takbir intiqal ya, artinya ya karena kita sudah berdiri ya berarti mencukupkan dengan sami Allahu liman hamidah. Tidak usah misalnya Allahu Akbar lagi, tidak usah. Oke. Tadi. Faktara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'ah al-ula. Kemudian Nabi membaca surah dengan bacaan yang cukup lama. Ya, tentu diawali dengan Al-Fatihah. Kemudian surah yang cukup panjang, tetapi panjangnya itu tidak lebih panjang daripada rakaat yang pertama tadi, gitu. Atau pada berdiri yang pertama tadi. Artinya semakin semakin pendek. Tsumma kabbara. Kemudian Nabi bertakbir, faraka'a ruku'an tawilan. Kemudian beliau juga ruku' dengan ruku' yang panjang, tetapi lebih pendek daripada ruku' yang pertama. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Nah, baru setelah ini tsumma sajada. Kemudian Nabi sujud. Kemudian ya duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam instruksi atau maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah itu tidak dijelaskan sujud ini panjang atau tidak gitu. Artinya yang di sana yang dipertegas itu rukuknya yang panjang, sehingga dalam mazhab Syafi'i saja sendiri
itu juga ada khilaf, yaitu tentang apa? Rukuk. Tentang apa sujud itu dipanjang lama atau tidak. Tetapi kalau kita mengacu pada hadis Aisyah, kata Aisyah ya, wala ma raqa'tu ruku'an qattu wala sajadtu sujudan qattu kana atwal minhu. Kata Aisyah, ketika mengikuti sholat gerhana matahari yang dilakukan oleh Nabi, kata Aisyah apa, memberikan testimoni, saya tidak pernah rukuk apapun dan juga tidak pernah sujud apapun yang lebih panjang daripada apa? Rukuk dan sujud yang dilakukan di sholat gerhana. Artinya kalau melihat keterangan hadis Aisyah, itu sujudnya juga apa? Panjang. Sehingga tadi anjurannya ya panjang. Meskipun dalam maklumat Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak dijelaskan apakah sujud ini panjang atau tidak. Yang dipertegas hanya rukuknya apa? Panjang. Dan di rakaat kedua juga sama ya, sebagaimana yang dilakukan di rakaat pertama tadi. Artinya satu rakaat itu punya dua berdiri dan punya dua rukuk dan dua sujud. Nah, rakaat yang kedua juga sama. Suman sorofa, kemudian selesai waqad tajallat syamsu, kemudian matahari itu apa? Sudah kembali, artinya apa? Gerhana itu sudah selesai. Ketika itu Nabi melakukan khutbah dan Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yankhasifani limauti ahadin. Keduanya itu tidak terjadi karena kematian seseorang wala li hayatihi. Ini menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa Nabi itu menjelaskan tentang peristiwa gerhana dan matahari itu dihubungkan dengan kematian seseorang. Karena ketika itu bangsa jahiliyah meyakini bahwasanya terjadi gerhana di masa Nabi itu karena kematian putranya Nabi, yaitu Ibrahim. Ibrahim, anaknya Nabi, itu kebetulan meninggal pada saat terjadinya gerhana matahari. Sehingga bangsa jahiliyah dan juga para sahabat itu mempunyai mitos atau keyakinan bahwasanya ketika terjadi gerhana itu dihubungkan dengan peristiwa yang besar. Bisa kematian seorang tokoh ataupun akan terjadi bala atau akan terjadi bencana atau apapun. Nah, mitos-mitos itu sudah berkembang sehingga juga di mitos Jawa itu dihubungkan kalau gerhana itu akan terjadi bencana atau apapun lah, itu sebenarnya sudah muncul sehingga Nabi apa mengklarifikasi bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda kebesaran Allah, tidak bisa dihubungkan dengan kematian seseorang, maksudnya kematian anak beliau yaitu Ibrahim, walali hayati, dan demikian juga kehidupan seseorang. Kemudian Nabi mempertegas apa? Fa idza ra'aitum dzalika fadhkurullah. Kalau engkau melihat baik gerhana bulan atau matahari, maka ingatlah kepada Allah. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i ya, ini saya cepat saja. Dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya ada 3 varian ya dalam pelaksanaan sholat gerhana. Semuanya boleh dilakukan. Yang pertama yang minimal itu melakukan sholat gerhana itu sebagaimana sholat sunnah biasa yang jumlahnya 2 rakaat. Berarti kayak apa? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, maupun sholat apapun lah yang jumlahnya apa? 2 rakaat. Artinya 1 rakaat itu ya 1 berdiri, 1 rukuk gitu. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang tengah-tengah ya. Sholat gerhana itu 2 rakaat, 1 rakaatnya tadi dengan 2 berdiri dan 2 rukuk gitu. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya. Sebagaimana hadis apa? Aisyah.
ketika menjelaskan pelaksanaan sholat gerhana Nabi itu faqama fasalla arba'a raka'atin. Maka Nabi melakukan 4 rukuk fi rakaataini, di 2 rakaat. Kenapa kok 4 rukuk di 2 rakaat? Karena 1 rakaatnya dengan 2 kali rukuk gitu. Oke. Nah, kemudian yang paling utama ini dalam mazhab Syafi'i ya. Itu sebagaimana cara yang kedua tadi, hanya saja pada rakaat pertama baca Al-Baqarah, pada rakaat kedua itu baca Ali Imran, pada rakaat ketiga itu baca An-Nisa, kemudian pada rakaat keempat baca surah Al-Maidah. Itu kalau kita lihat di dalam beberapa statement Imam Syafi'i di beberapa kitabnya. Tetapi hadis-hadis yang menjelaskan tadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah ini hadisnya diperdebatkan. Sehingga panjang bacaan itu ya dalam artinya tidak ada ketentuan, yang penting berusaha untuk dipanjangkan dan juga melihat tadi imamnya hafalannya banyak atau tidak, kemudian juga makmumnya bagaimana kondisinya gitu dan sebagainya, itu tentu dipertimbangkan. Kemudian rukuknya juga panjang, kemudian sujudnya itu ada perbedaan. Tapi dalam pandangan Imam Nawawi, ini dalam mazhab Syafi'i ya, itu sujudnya itu juga diperpanjang karena pernyataan Aisyah tadi, bahwasanya bahwasanya Aisyah mengatakan saya tidak pernah sujud yang lebih panjang daripada sujud yang dilakukan oleh Nabi ketika sholat gerhana matahari tadi. Kemudian berikutnya, bacaan dalam sholat gerhana itu siron atau jahron tadi. Dalam kitab Muntakhal Akhbar itu disebutkan 2 riwayat yang kontradiktif. Yang pertama itu mengatakan jahron, keras. Yang kedua itu siron. Yang jahron itu hadis Aisyah. Kata Aisyah, anna nabiyya jahra fi sholatil khusuf bi qiraatihi. Nabi itu membaca keras di dalam sholat khusuf dengan bacaannya. Artinya dibaca jahron. Tapi hadis Samurah ibn Jundub itu malah memberi keterangan yang berbeda atau yang kontras dengan keterangan Aisyah tadi. Kata Samurah ibn Jundub, shalla bina Rasulullah. Rasulullah itu sholat dengan kita, maksudnya menjadi imam. Fi khusufin, dalam sholat khusuf. Raka'ataini 2 rakaat, la nasma'u lahu fiha sautan. La nasma'u, kami tidak mendengar lahu bagi Rasulullah fiha dalam sholat khusuf 2 rakaat tadi, sautan, suara apapun. Tapi sama pengarang kitab ini, yaitu siapa? Ibnu Taimiyah Al-Jaddu, kakeknya Ibnu Taimiyah. Apa yang dikatakan Samurah ibn Jundub tadi dipahami, wa hadza yahtamil annahu lam yasma'hu li bu'dihi. Samurah ibn Jundub itu ada kemungkinan dia tidak bisa mendengar bacanya Rasulullah karena posisi dia yang jauh dari Rasulullah. Hal ini dipertegas dalam riwayat yang lain. Kata Samurah itu ataina wal masjidu qadim tala'a. Artinya Samurah ibn Jundub itu sholatnya terlambat. Dan sebagian ulama ketika menganalisa hadis Samurah ibn Jundub ini, ada yang memahami Samurah ibn Jundub itu sholatnya di belakang wanita. Dan itu dalam posisi darurat boleh Pak atau Bu. Artinya jamaah depan laki-laki, setelah belakangnya kan perempuan. Karena sholat khusuf itu tidak lumrah, banyak yang ikut. Artinya masjid itu penuh. Sehingga Samurah datang terlambat itu tidak bisa melewati jamaah perempuan tadi, sehingga terpaksa sholatnya di belakang wanita. Sehingga karena posisi dia yang jauh, maka tadi lam nasma'lahu fiha sautan, dia tidak bisa mendengar bacaannya. Itu memahami hadis Samurah ibn Jundub. Sehingga dalam memahami 2 hadis ini, dalam pandangan majelis tarjih dipilih
pendapat yang bacaannya itu jahir, keras, baik itu untuk gerhana bulan maupun matahari. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu memahami dua hadis yang kontradiktif ini dengan kompromi atau sinkronisasi ya. Artinya hadis Aisyah ini digunakan yang menjelaskan Rasulullah itu bacaannya keras, itu untuk sholat khusuf gerhana bulan. Dan hadis Samurah ibn Jundub yang menjelaskan dia tidak pernah mendengar bacaannya Rasulullah itu digunakan untuk sholat sholat gerhana bulan. Tapi yang menjadi masalah Pak atau Bu, sikap sinkronisasi atau metode sinkronisasi atau kompromi ini bermasalah. Bermasalahnya apa? Karena tadi di masa Nabi itu sholat gerhana itu hanya dilakukan sekali dan itu terjadi pada gerhana matahari. Tuh. Dan dalam mazhab Syafi'i tadi dikatakan gerhana matahari bacaannya pelan. Nah, sehingga termasuk pendapat Imam Al-Bukhari dan juga ini yang dirojihkan oleh Majelis Tarjih, bahwasanya meskipun gerhana bulan meskipun gerhana matahari bacaannya tetap jahrun. Oke ya. Berikutnya khutbah itu sekali atau dua kali. Kalau kita lihat dalam hadis Aisyah tadi ya, yang panjang tadi, "Tsumma qama fa khataba an-nasu wa athna 'ala Allahi bima huwa ahluhu." Nabi itu setelah sholat berdiri, fa khataba an-nas, dan berkhutbah, wa athna 'ala Allah, dan memuji atas Allah bima huwa ahlu, sesuai yang layak dengan keagungan dan kebesarannya. Kemudian Nabi mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Dalam hadis ini tidak dijelaskan berapa jumlah khutbahnya Nabi, sehingga dalam pandangan Majelis Tarjih dipahami khutbah ini ya sekali gitu. Karena ini konteksnya ibadah, tidak bisa dikiaskan dengan khutbah Jumat. Kenapa? La qiyasa fil ibadah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, karena ini khutbah, maka dikiaskan dengan khutbah sholat Jumat, sehingga membolehkan dua kali. Tapi dalam pandangan Majelis Tarjih dilakukan sekali, karena tidak ada keterangan yang menunjukkan Nabi khutbahnya berapa? Dua kali. Dan juga kalau kita analogikan atau kita kiaskan dengan khutbah Jumat, itu tidak bisa, karena bertentangan dengan kaidah la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam masalah ibadah gitu. Oke. Nah, berikutnya kita ketika terjadi gerhana matahari itu dianjurkan untuk beramal baik, baik memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, kemudian juga ikut sholat gerhana, dan juga sedekah. Sebagaimana hadis Aisyah ini, bahwasanya Nabi tadi ketika khutbah menjelaskan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda Allah. La yakshifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Yang keduanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang maupun lahirnya seseorang. Nabi kemudian mengatakan fa idza ra'aitum dzalika fatullah. Kalau engkau melihat baik gerhana matahari atau bulan, maka berdoalah kamu kepada Allah. Wa kabbiru, dan bacalah takbir, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Ini sedekah macam-macam Pak atau Bu ya. Mungkin juga bisa memberikan nasi bungkus, memberikan snack kepada misalnya jamaah yang ikut sholat kusuf. Itu kan juga bentuk sedekah. Itu juga bisa dilakukan. Kemudian wasol, dan dalam hadis riwayat Abi Musa itu disuruh fafza'u ila dzikrillahi wa du'ai wastighfari. Juga disuruh untuk segera mengingat Allah, berdoa kepada Allah, dan mohon ampun. Dan sebagai kesimpulan kajian kita Pak atau Bu,
Urutan kaifiyah tata cara sholat gerhana sebagaimana yang ditulis dalam maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu yang pertama imam menyerukan as-sholatu jami'ah. Ini artinya diposisikan as-sholatu jami'ah itu sebagaimana apa? Qomat. Tapi kalau misalnya orang yang mengajak atau muadzinnya yang mengajak tadi mengumpulkan orang itu membaca as-sholatu jami'ah juga boleh-boleh saja, karena tadi tidak ada adzan dan qomat. Karena tidak ada dan adzan dan qomat di sini, maksudnya ketika imam mengucapkan as-sholatu jami'ah itu menunjukkan mau sholat itu mau dimulai. Kemudian yang kedua takbiratul ihram, ya sebagaimana sholat biasa. Kemudian membaca doa iftitah, ini bisa memakai salah satu dari 3 bacaan doa iftitah yang sudah ditarjihkan di HPT kita, HPT jilid 1 maupun 3, misalnya Allahumma ba'id wajahtu atau Allahu akbar kabir. Kemudian membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Kemudian apa? Membaca surah Al-Fatihah dan surat panjang dengan jahron. Surat panjang ini ya tergantung imamnya gitu. Tapi artinya ya diusahakan dipilih yang dianggap panjang gitu. Dan juga melihat kondisi apa? Jamaahnya gitu. Kemudian bacanya jahron gitu. Nah, kalau tanggal 8 November ini kan sholat gerhana bulan, artinya tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah dengan mazhab Syafi'i atau mayoritas masyarakat, karena dalam pandangan Muhammadiyah ya jahron, karena baik gerhana matahari atau bulan ya semuanya jahron. Dalam mazhab Syafi'i kalau gerhana bulan itu jahron karena sholat malam, karena kita akan melaksanakan apa gerhana bulan ya berarti secara umum tidak ada perbedaan yang untuk tanggal 8 November ini. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih yang lama. Misalnya bisa tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu diulang-ulang, atau bisa subhana rabbiyal azim, tidak hanya dibaca 3 kali. Kalau biasanya kan 3 kali, itu bisa apa? Diperpanjang gitu atau diperbanyak ya sesuai imamnya tadi. Tapi patokannya tadi tasbihnya di rukuk ini tidak melebihi berdirinya tadi. Kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Ini untuk apa? Makmum sami Allahu liman hamidah untuk imam. Kemudian imam dan makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Bisa Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu, atau bisa dibaca ditambah Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau diteruskan juga bisa gitu. Tapi tidak panjang ya di detailnya. Kemudian berdiri tegak lalu membaca Al-Fatihah dan surah panjang tetapi lebih pendek daripada yang pertama gitu. Artinya tadi berdiri tegak dia kan seharusnya sujud, tapi karena satu rakaatnya itu punya 2 rukuk, ya berarti apa tidak sujud, tapi apa membaca Al-Fatihah surat yang panjang tetapi tidak lebih panjang daripada rakaat atau rakaat yang pertama tadi. Kemudian rukuk sambil membaca tasbih lama tetapi lebih singkat daripada tasbih yang dibaca di rukuk yang pertama tadi. Kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu gitu. Jadi kalau makmum ya tidak usah ikut sami Allahu liman hamidah, tapi Rabbana lakal hamdu. Sujud, nah ini yang saya maksud tadi. Tidak dijelaskan sujudnya ini lama atau tidak. Tapi kalau kita mengacu hadis Aisyah tadi kan apa wa ma sajadtu qattu sujudan atwal minhu. Saya tidak pernah sujud sama sekali yang lebih panjang daripada sujud yang dilakukan di sholat apa? Gerhana. Artinya sujudnya juga apa? Diperpanjang. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini tidak ada keterangan sehingga sebagian ulama mengatakan dipanjangkan, sebagian tidak, karena tidak ada hadis yang secara khusus mempertegas. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian bangkit dari sujud, berdiri tegak mengerjakan rakaat kedua sebagaimana yang kita lakukan pada
rakaat yang pertama, yaitu tetapi tentu tanpa membaca doa iftitah, karena doa iftitah itu hanya kita baca di rakaat yang pertama. Rakaat setelahnya tidak ada bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau ta'awud, yaitu dalam HPT kita dianjurkan kita melakukan ta'awud itu fi kulli rakaatin, di setiap rakaat, karena ta'awud itu lil qiraah, untuk membaca Quran, karena di setiap rakaat itu ada bacaan Qurannya, yaitu Al-Fatihah dan surah. Maka ta'awudnya itu di setiap rakaat sebelum kita membaca Al-Fatihah, jadi sebelum bismillah. Kemudian salam, dan setelah salam apa? Imam atau khotib menyampaikan khutbah. Khutbahnya itu sekali, berbeda dengan mazhab Syafi'i yang 2 kali. Kemudian imam dianjurkan untuk tadi memberikan nasihat yang berkaitan tadi, bahwasanya peristiwa gerhana dan gerhana itu dihubungkan dengan tanda kebesaran Allah, bukan adanya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Kemudian memperbanyak istighfar, sedekah, dan semua amal-amal kebaikan. Mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian kajian kita, dan silakan nanti kalau ada yang ingin dipertajam atau ditanyakan, dan saya kembalikan kepada host kita Pak Rudi. Monggo Pak Rudi.